Iya, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Ngeteh Pagi, ngobrol sama Teteh di pagi hari. Nah, 1 jam sebelumnya kita udah ngobrol bareng nih sama Kang Fikri dan juga Kang Dias. Mereka ini adalah dua pemuda yang menjadi founder dari Sentrum Laundry, di mana laundry ini adalah usaha yang mereka buat dari tahun 2016 dan usaha ini dibuat di asrama ITB yang berada di Jatinangor. Nah, untuk saat ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, dengan sistem yang juga berjalan dengan lancar insya Allah ya. Nah, kemudian nih kita bicara lagi tentang cita-cita ke depan nih. Kan kalian masih menyelesaikan kuliah ya? Iya. Sebentar lagi tahun ini. Amin. Harus ya, harus tahun ini. Apakah nanti usaha ini akan diteruskan setelah kalian lulus? Kami sih berharapnya bisa diteruskan setelah kita nanti lulus, karena ya memang keinginan dari saya gitu dan juga mungkin Fikri gitu ya. Setelah lulus itu ya pinginnya berusaha gitu, berwirausaha gitu. Berwirausaha. Tidak bekerja gitu, tidak bekerja sendiri. Yeah. Karena memang saya itu orangnya cenderung yang nggak suka diatur gitu, kayak Betul. misalnya harus berangkat pagi buat ke kantor atau terus ngerjain kayak gini. Lebih fleksibel aja, lebih enak berusaha gitu. Oke. Tapi harus ada ini targetan-targetan yang harus kita capai gitu. Buat harapan kedepannya sih mungkin karena kita melihat sepertinya mahasiswa yang ditinggal di asrama itu bisa jadi prospek yang bagus, kemudian kita mungkin akan lari ke asrama yang ada di Unpad Jatinangor. Kebetulan di Unpad Jatinangor juga ada asrama ya, banyak asrama juga ya di Jatinangor itu. Di sana juga sepertinya ada peluang juga ya, karena belum ada usaha laundry di kampusnya gitu ya, maksudnya di seputaran asramanya ya. Dulu kita sempat itu sih survei juga kan, tapi di situ juga nggak ada yang bisa dibilang tuh yang resmi gitu. Yang resminya. Yang resmi di situ tuh nggak ada, jadi lewat office boy-nya mereka, lewat pegawai-pegawai mereka, jadi cuman buat ke mulut aja, tapi yang resminya itu nggak ada. Waduh, mudah-mudahan nih. Dan untuk saat ini persaingan belum ada di Sentrum Laundry? Persaingan di Sentrum Laundry Alhamdulillah ada. Ada gitu. Namanya juga bisnis pasti ada persaingan gitu. Kalau misalnya nggak ada persaingan, kita nggak akan termotivasi untuk istilahnya berinovasi lebih tinggi lagi gitu kan. Dan di semester keberapa ya? Kedua ya? Semester kedua ya. Semester kedua setelah 6 bulan pertama, semester pertama itu berjalan, kan libur nih. Nah, semester berikutnya masuk, ada saingan yang masuk itu dari ibu-ibu yang suka ngebersihin asrama seperti itu. Nah, dia menawarkan juga jasa laundry seperti itu, diantarkan ke kamar gitu. Itu mungkin bisa dikatakan saingan kita ya, karena kita melihat waktu itu ketika semester pertama berjalan memang istilahnya kita memonopoli satu asrama itu. Jadi mungkin itu mereka pikirnya saya bisa masuk. Tapi tidak masalah ya, dengan adanya persaingan itu kalian tetap berjalan dengan customer yang loyal dan juga tentunya meningkatkan mutu, promosi juga mutu dari layanan yang sudah berjalan ya. Tapi seperti itu. Alhamdulillah lewat adanya kompetitor itu datang, kita juga jadi punya pengalaman juga ya. Ternyata langsung dapat kompetitor juga loh kayak gitu. Kita juga awalnya sedih juga, terus sempat ngedown karena pendapatan kan cukup turun banget ya setelah itu. Tapi kita lihat lagi, kita coba ya, kita tadi yang benar Teteh bilang, kita ningkatin mutu, kita juga ngasih promosi. Alhamdulillah sekitar sebulan setelah itu juga customer itu juga baik lagi, dan mereka ternyata dapat mereka juga ada yang cerita-cerita juga ke kami bahwa laundry yang yang diberikan oleh kompetitor kita itu masih belum bagus mutunya, karena mereka juga sering kehilangan banget. Karena kan ada satu asrama itu kan suka ada grup lainnya ya, dan mereka itu yang perempuan itu lebih khususnya sering banget kehilangan. Jadi hampir setiap hari mereka foto, ini ada cucian yang kehilangan, difotoin kayak gitu. Jadi mereka yang ngerasa kecewa banget sama itu balik lagi ke kita sih, alhamdulillah kayak gitu. Waduh, betul sekali ya. Berarti memang sistem yang sudah dibuat ini alhamdulillah saat ini yang dipercaya ya di asrama ITB, dan mudah-mudahan bisa berkembang lagi ke sekolah ataupun kampus berikutnya ya, asrama kampus berikutnya. Nah, terus harapan lagi nih, kira-kira apakah kalian akan membangun sistem yang lebih unik lagi kah, atau kalian ingin berinovasi untuk apa di laundry ataupun usaha lagi yang lain?
Kalau kita sih rencananya pengennya ngembangin tuh namanya forward strategi. Jadi kita pengennya Forward strategi iya, ya? forward strategi itu kita pengennya tuh ngebuat cabang lagi karena kita nggak yakin kalau misalnya kolaborasi ini adalah hal yang paling efektif untuk saat ini. Karena kita lihat banyak banget aset di luar sana di daerah kita aja tuh udah banyak banget yang terbengkalai, yang nggak dimaksimalkan dengan baik. Yaitu kita lihat juga berkaca sama Gojek kan, itu bener-bener hebat banget gitu. Dia bisa ngelihat peluang itu, ngelihat aset banyak orang punya motor tapi nggak dimaksimalkan per harinya. Kita tuh pengennya kayak gitu, kita buat cabang, nanti kita kolaborasi lagi, mungkin nggak sama vendor yang lama, vendor yang baru kayak gitu. Seperti itu ya, maksud dari forward strateginya ya. Dan untuk berinvestasi, membeli peralatan laundry itu kayaknya masih belum ini ya, belum ada dalam kita pikirannya. Lewat kolaborasi itu sih, jadi kita nggak Lebih terlalu efektif berpikir. ya? Iya, paling kita investasinya sewa tempat, terus juga beli peralatan yang kayak macam timbangan, nota, pegawai juga. Pegawai juga, dan udah 2 pegawai kan ya? Alhamdulillah. Jadi Dias dan Fikri tidak ada ini ya, tidak memikirkan ini apa namanya, bagaimana produksinya. Dari jam 5 sore sampai jam 8 itu udah nggak standby, palingan cuma ngecek aja ataupun nerima komplain aja kayaknya ya. Soalnya ngerasain sih kita juga di awal-awal namanya bisnis, kita benar-benar coba dari ngerangkak gitu. Kita bareng-bareng kita ngangkat, wah tiap hari teh bayangin 30 kilo satu karung kayak gitu kita angkat bareng-bareng ke, waktu itu kita di lantai 2. Di lantai 2. Lantai 2 juga asrama pasti tinggi-tinggi kan. Itu lantai 2 beberapa karung kita tiap hari, kita kayak gitu tiap hari, maksudnya pagi juga, sore sebelum buka, terus juga malam pas sudah tutup. Jadi kayak kita benar-benar kayak jualan pecel lele gitu. Ada gerobak kayak gitu kan. Jadi aku kayak gitu. Waduh, seru banget nih. Nah, kemudian nih kesimpulannya nih dari usaha nih yang kalian bangun saat ini ya, walaupun baru 1 tahun 2 bulan, apa hikmah yang kalian dapatkan gitu? Terutama pada saat mengingat kembali flashback bahwa perjuangan kalian untuk membangun usaha itu lumayan ya. Jadi kalian benar-benar dari awal banget, dari mulai nimbang kemudian ngangkutnya gitu. Apa coba hikmah yang bisa diambil dari usaha yang kalian buat? Kalau mungkin sih dari saya sendiri melihat dari hikmah yang bisa saya ambil itu melihat dari komplainnya ya. Ketika kita memang ada komplain nih dari customer kayak gini, ya bener kata pertama yang harus kita lakukan pertama adalah sabar gitu kan. Sabar, dan yang kedua yang harus kita lakukan itu adalah sebisa mungkin jujur gitu. Jujur dengan apa yang memang kita kendalanya seperti ini gitu. Kita tawarkan ke customer ya seperti ini gitu. Tidak ada yang dilebihkan, karena memang Rasulullah juga mengajarkan bahwasanya bisnisnya harus jujur kan. Seperti itu. Mungkin dan jujur itu sih menurut saya mata uang yang paling berharga gitu. Jujur mata uang paling berharga, subhanallah. Kalau dari Fikri? Kalau dari saya sih pikir dari sisi bisnisnya. Bahwa kalau misalnya bisnis itu jangan terlalu muluk-muluk, jangan terlalu idealis, karena tuh yang namanya peluang tuh ada gitu di sekitar kita. Walaupun ya sebagai contoh bisnis kami berdua, kita juga dulu ngerasain punya uang juga cuma 500.000, itu juga uang dari hasil tabungan per bulan kita. Ya kita ngerasain banget kayak gitu, tapi kita lihat peluang, karena tuh peluang tuh ternyata ada loh. Dari kesusahan itu ternyata peluang tuh ada. Dan juga ya kita gunain apa yang kita punya dulu lah, yang ada di sekitar kita, baru kita manfaatkan dengan sangat-sangat maksimal. Kayak gitu sih. Wah, luar biasa, subhanallah. Ini jadi buat pemirsa yang ada di rumah, mudah-mudahan ini juga menjadi pembelajaran, juga menjadi wawasan, dan menjadi kunci sukses pada saat kita ingin menjalankan bisnis. Bahwa bisnis itu harus dilakukan secara sabar dan juga penuh kejujuran menurut Dias, dan juga bahwa dalam berbisnis itu kuncinya adalah kita mulai dari hal-hal yang ada di depan mata. Maksudnya tidak muluk-muluk, tapi melihat yang ada di sekitar kita. Subhanallah sekali. Saya juga mendapatkan pelajaran nih dari pemuda-pemuda hebat ini. Mudah-mudahan usaha kalian terus berlanjut sampai nanti lulus. Kemudian sekolahnya juga selesai. Ada rencana melanjutkan lagi ke jenjang selanjutnya? Kalau saya ada. Ada. Kalau Dias? Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan kita lihat nanti ya. Kalau misalnya pendapatannya gede, bisa diteruskan. Amin, amin. Ya, makasih banyak ya kehadirannya di sini dan berbagi sharing usahanya. Mudah-mudahan berkah terus. Amin. Ya. Nah, pemirsa, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Sentrum Laundry. Mudah-mudahan Anda terinspirasi juga untuk membuka usaha yang
tidak usah jauh-jauh, tidak usah muluk-muluk, dengan dana yang kecil tapi peluangnya juga cukup bagus, insya Allah. Dan kami akhiri kebersamaan kita, mohon maaf bila banyak kekurangannya. Kami pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.